selamat pagi, salam jumpa, salam sehat, selamat hari Minggu untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya, Ibu Wati di BIA Online, Paroki Santa Melania. Kita harus semangat, yes, 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 aku anak Yesus, yes, yes, yes. Adik-adikku yang baik, hari ini 1 November 2020, Gereja Katolik merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Nah, siapa itu orang kudus? Orang kudus itu seperti Santo Santa, Beata Beato yang hidupnya suci. Apakah adik-adik atau kita semua bisa menjadi seorang Santo Santa? Nah, pasti bisa. Asalkan kita selama hidup kita di dunia mengikuti tata cara hidup Santo Santa yang sudah mereka lakukan ketika mereka hidup di dunia. Adik-adikku, mereka itu manusia. Tetapi ketika selama hidupnya di dunia jatuh bangun untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang dikehendaki oleh Allah. Nah, sebelum kita lanjutkan kegiatan kita, mari kita awali dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur dan terima kasih atas kebaikan-Mu. Engkau melindungi kami mulai tadi malam sampai pada pagi hari ini. Bapa, hari ini kami anak-anak-Mu BIA Paroki Melania bersama-sama datang berdoa untuk mengucap syukur dan mohon berkat-Mu. Semoga kami semua menjadi anak-anak kekasih-Mu yang selalu mampu mengikuti teladan Santo Santa, yang rajin berdoa, patuh dan taat kepada orang tua. Tuhan, hadirlah Engkau bersama kami dalam BIA Online ini. Terpujilah nama-Mu kini dan selama-lamanya. Amin. Santa Melania, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adikku yang baik, sebelum kita lanjutkan lagi, kita bernyanyi dulu ya. Saya
Adik-adikku yang baik, setelah kita bernyanyi bersama, ada sukacita, ada bahagia, dan bersemangat. Nah, kita akan lanjutkan mendengarkan bacaan kitab suci. Injil Matius nanti akan menyampaikan kepada kita, bersukacita dan berbahagialah, karena besarlah ganjaranmu di surga. Orang yang berbahagia adalah orang yang melaksanakan kehendak Allah. Itu pasti anak-anak Bia Melania yang selalu baik hati, rajin berdoa, taat kepada ayah dan ibu di rumah, dan selalu melaksanakan hal-hal yang baik di rumah. Itu pasti. Oke. Kita simak bacaan kitab suci. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12a. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga ia telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Adik-adikku yang baik, setelah mendengarkan bacaan kitab suci, nah kita sudah bisa menangkap sedikit siapa sebenarnya yang berbahagia. Kok tadi banyak bahasa bahagia ya? Iya pasti, karena selama kita hidup di jalan Yesus atau di jalan Allah, kebahagiaan tetap ada bersama kita. Siapa saja orang yang bahagia itu? Semua yang melaksanakan kehendak Allah. Meski itu orang susah, orang kaya, orang miskin, orang sakit, atau lain sebagainya, semuanya berbahagia jika melaksanakan kehendak Allah. Nah, kok dari tadi kata bahagia selalu ada ya? Banyak kebahagiaan yang kita dapati di rumah kita masing-masing. Betul atau tidak? Betul. Bahagia dan membahagiakan. Apa tugas kita sebagai anak Yesus? Membahagiakan. Apa kewajiban kita? Wajib bahagia. Oke? Wajib bahagia di rumah. Jangan sedih-sedih. Jangan bosan. Jangan gelisah. Meskipun kita hanya tinggal di rumah saja, boleh membuat suatu kebahagiaan. Boleh selalu melakukan kebahagiaan. Bersama ayah, bersama ibu, kakak, atau adik-adik di rumah.
Nah, apakah kebahagiaan itu hanya harus jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke taman, jalan-jalan ke tempat wisata? Oh, tidak. Kebahagiaan itu bisa bercerita bersama di rumah, bernyanyi bersama di rumah, berdoa bersama di rumah, masak bersama di rumah, membersihkan rumah bersama. Itu membahagiakan. Apalagi kalau kita kerjakan dengan senang hati atau saling bercanda di rumah sambil bekerja. Itulah kebahagiaan. Adik-adik yang terkasih, dalam perayaan Hari Raya Semua Orang Kudus yang kita rayakan pada hari ini, kita boleh teladan para kudus yang sungguh-sungguh selalu berbahagia di dalam surga, berdoa bersama, bernyanyi bersama di sana. Bagaimana cara kita meneladaninya? Jika nama orang kudus disematkan di dalam nama kita, kita boleh teladan mereka. Contohnya, nama Fransiskus diambil dari Santo Fransiskus. Nah, Santo Fransiskus dari Assisi, dia adalah orang sederhana dan orang yang sungguh-sungguh suka berteman, bersaudara bagi semua orang. Nah, jika namaku Fransiskus atau Francisca, saya bisa menjadi teladan persaudaraan. Adik-adikku, berteman atau bersaudara dengan semua orang yang kita jumpai adalah sesuatu yang sangat membahagiakan. Membahagiakan diri, membahagiakan orang lain, juga membahagiakan Tuhan sendiri. Karena Yesus berkata dalam Injil tadi, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Demikian kegiatan BIA online kita pada minggu ini. Minggu depan akan kita sambung kembali. Jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak. Sehat selalu, bahagia selalu, jangan lupa berdoa. Dah.